Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang pelajaran tentang iman kepada malaikat. Apa sih iman itu? Ada yang tahu apa iman itu artinya? Ya, iman adalah percaya. Iman kepada malaikat bahwasanya kita harus percaya bahwasanya malaikat itu ada. Walaupun kita itu tidak pernah bertemu langsung dengan malaikat, tapi kita tetap harus mempercayainya bahwasanya malaikat itu ada keberadaannya. Anak-anak, malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Tahukah kalian bahwasanya malaikat pernah bertanya kepada Allah ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya, apakah akan engkau menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Malaikat juga termasuk makhluk Allah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Anak-anak, iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, yang pertama yaitu selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Kalau Allah memerintahkan untuk sujud, maka malaikat itu akan selalu sujud kepada Allah. Yang kedua, malaikat dapat berupa wujud sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Terkadang juga seperti sahabat-sahabat lainnya. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak seperti kita ya, tidak seperti manusia. Kalau kita tidak makan, tidak minum, maka kita akan lemas. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, anak-anak, itulah tadi sifat-sifat malaikat. Yang kedua ini, setelah mengetahui sifatnya,
maka kita akan mengkaji perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau dari cahaya. Kemudian jin. Kalau jin itu diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, perbedaannya, malaikat makhluk gaib, maksudnya tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian jin, sama, merupakan makhluk yang gaib. Manusia, makhluk yang dapat terlihat oleh mata. Yang ketiga, kalau malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah. Kalau jin, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Dan manusia, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Yang keempat, perbedaannya adalah malaikat tidak makan dan minum. Jin makan dan minum. Manusia makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Jin pikirannya berubah-ubah. Dan manusia pikirannya berubah-ubah. Yang keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu. Jin mempunyai nafsu dan manusia mempunyai nafsu. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang tahu nama malaikat-malaikat yang wajib diketahui? Ada berapa malaikat-malaikat yang wajib diketahui? Ya, benar, ada 10. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya pada saat Nabi sedang Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Namun, pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yaitu yang pertama, malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril itu? Ya, malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu kepada Rasul. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Qudus, Ar-Ruhul Amin. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Nah, apa tugasnya malaikat Mikail? Malaikat Mikail yaitu bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Nah, malaikat Israfil itu tugasnya yaitu meniup sangkakala atau meniup trompet. Nanti kapan? Nah, nanti ketika saat dimulainya kiamat. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israil. Malaikat Israil ini tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis. Ya, malaikat Israil ini akan mencabut nyawa kalian kalau sudah tiba waktunya. Yang nomor 5
dan 6 adalah malaikat mungkar dan nakir. Apa tugasnya malaikat mungkar dan nakir? Ya, malaikat mungkar dan nakir tugasnya yaitu menanyai di dalam kubur. Kemudian malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik. Jadi anak-anak, contoh kalau kalian sedekah misalkan, maka nanti akan dicatat oleh malaikat raqib. Menolong temannya, menjenguk temannya yang sakit, menyeberangkan orang tua, dan lain sebagainya. Nanti hal-hal yang baik itu akan dicatat oleh malaikat raqib. Yang ke-8 adalah malaikat atid. Malaikat atid ini tugasnya yaitu mencatat hal-hal yang buruk yang kalian lakukan. Contoh misal mencuri. Nanti akan dicatat oleh malaikat atid. Kemudian malaikat ridwan. Malaikat ridwan ini apa tugasnya? Malaikat ridwan yaitu bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Jadi anak-anak, kalian harus selalu melakukan hal-hal yang baik agar nanti kalian akan masuk ke surga. Nah, di surga sana kita akan bertemu dengan malaikat ridwan. Yang ke-10 adalah malaikat malik. Malaikat malik ini bertugas untuk apa? Untuk menjaga dan mengatur siksa bagi para penghuni neraka. Di neraka itu sangat panas sekali ya. Maka anak-anak, janganlah kalian berbuat buruk atau berbuat jelek. Baik. Nah, dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain yaitu yang pertama adalah memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua yaitu malaikat mengawasi perbuatan dan perkataan kita. Maka anak-anak harus selalu berhati-hati dalam berbuat dan berkata. Kemudian yang ketiga adalah memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak, itu tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang iman kepada malaikat. Baik, kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.